Salam matematika dan salam sehat selalu. Kembali lagi kita dalam video pembelajaran. Di sini kita masih membahas bab 7 sudut dan garis sejajar. Untuk subbab yang mau kita bahas kali ini mulai dari kedudukan dua garis, kemudian nanti masuk ke subbab dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis lurus. Ini merupakan materi inti di bab ini dan ini juga merupakan video pembelajaran ya untuk terakhir di bab 7. Jadi bisa dikatakan untuk bab 7 materi kali ini sebenarnya bisa menjadi materi andalan ataupun yang sering muncul di soal-soal ataupun ujian. Semoga bisa dipahami dengan baik. Mari kita mulai. Kedudukan dua garis. Yang pertama, garis sejajar. Seperti apa itu garis sejajar? Kita perhatikan di sini ada dua buah garis lurus. Ya, ini dikatakan sejajar. Garis K dan garis L sejajar dan dipertegas lagi dengan tanda panah. Jadi kalau berbicara garis sejajar biasanya diberi tanda panah. Baik itu satu tanda panah, ini kebetulan ada dua ya, masing-masing garis ada dua. Ini juga termasuk garis sejajar ya, diperjelas dengan tanda panah. Garis G dan garis H adalah dua garis sejajar. Dapat diartikan jika garis sejajar diperpanjang, maka kedua garis tersebut tidak akan bertemu atau tidak akan berpotongan dan jaraknya selalu tetap atau sama. Itu dia pengertian dari kedudukan dua garis yang sejajar. Baik, kita lanjut. Yang kedua adalah garis berpotongan. Jadi kata berpotongan sudah sering mungkin kita dengarkan. Otomatis ada dua garis yang berpotongan. Di sini garis A dan garis B berpotongan di titik K. Baik, langsung kita lanjutkan. Yang ketiga, garis berempit. Seperti apa itu? Mari kita lihat ilustrasi berikut. Garis A dan garis B membentuk ya ataupun rapat ya. Kita coba perhatikan pengertian. Dua garis dikatakan berempit jika terletak pada satu garis lurus. Jadi yang awalnya tadi garis A ya terpisah dengan garis B. Nah, itu dua garis dikatakan berempit jika sudah bertemu ataupun berada pada satu garis lurus. Baik, kita masuk ke yang 4, garis bersilang. Seperti apa itu? Mari kita lihat supaya lebih jelas. Saya buat dalam sebuah sketsa balok ya. Kita perhatikan definisinya. Definisi garis bersilang: jika diperpanjang tidak akan berpotongan dan terletak pada bidang yang berbeda. Seperti apa maksudnya? Tidak akan berpotongan dan berbeda bidang. Nah, kita lihat di sini garis A yang di bawah itu terdapat pada sisi alas ataupun bidang alas, sedangkan garis T terdapat pada sisi tegak ataupun bidang yang tegak, artinya berbeda bidang. Kemudian jika diperpanjang ini tidak akan berpotongan karena ada jaraknya yang berbeda. Jadi itu definisi ataupun pemahaman garis bersilang. Oke, kita lanjut. Subbab yang kedua ini tadi yang menjadi hal penting di bab ini. Sudut-sudut yang terbentuk jika dua garis sejajar dipotong. Lebih jelasnya kita perhatikan. Yang pertama, sudut sehadap. Ini ada dua garis sejajar, garis K dan garis L, dipotong oleh sebuah garis M. Maka terbentuklah beberapa sudut ya. Jadi kita perhatikan satu persatu. Ini kita beri nama A1, ini A2, ini sudut A3, sudut A4, begitu juga sudut B1, B2, B
di sini ada B, sudut B3. Baik. Nah, seperti apa itu sudut sehadap? Mari kita pahami. Sehadap berarti dia menghadap arah yang sama. Ya, di sini sudut A2 sehadap dengan sudut B2. Nah, untuk lebih lengkapnya, pasangan sudut sehadap dimulai dari sudut A1 ya, B1 itu sehadap dan dipastikan besarnya itu sama. Jadi besar sudut A1 sama dengan besar sudut B1. Kemudian pasangan kedua A2 dengan sudut B2. Seandainya sudut A2 40 derajat, maka dipastikan sudut B2 juga 40 derajat. Pasangan ketiga sudut A3 sama dengan sudut B3 dan satu pasang lagi A4 dengan B4. Cukup mudah untuk sudut sehadap. Kita masuk yang kedua, sudut dalam berseberangan. Jadi kalau ada dalam berarti nanti ada sudut luar berseberangan. Mari kita perhatikan yang kedua ini. Sama seperti tadi, dua garis lurus kemudian dipotong oleh sebuah garis M berbentuk beberapa sudut ya, A1 sampai A4, B1 sampai B4. Kita lihat di sini ya, itulah yang termasuk sudut dalam berseberangan. Jadi yang pertama kita pahami ini sebagai sudut dalam A2, A3, B1, B4. Nah, kemudian kalau dikatakan nanti di luar berarti A1, A4, B2, B3. Dan untuk sudut dalam berseberangan itu pasangannya A2 dengan B4. Bagaimana besar sudutnya? Nah, untuk sudut dalam berseberangan itu sama besar ya, pasangan A2 dengan B4. Sekali lagi, jika besar sudut A2 40 derajat, maka dipastikan sudut B4 juga 40 derajat. Satu pasang lagi yaitu sudut A3 sama dengan sudut B1. Mari kita lanjutkan untuk sudut luar berseberangan ya. Kita lihat di sini. Yang dimana dia berada di posisi luar. Nah, pasangan untuk sudut luar berseberangan kita lihat di sini. Ya, sudut A1 ya, luar berseberangan dengan sudut B3. Pastikan ya besarnya itu juga sama, sudut A1 sama dengan sudut B3. Kemudian satu pasang lagi, sudut A4 sama dengan sudut B2. Baik, kita lanjut. Ada lagi di sini istilah sudut dalam sepihak. Berarti nanti kita juga akan ada sudut luar sepihak. Mari kita pahami perbedaannya dengan dalam berseberangan. Nah, di sini seperti tadi kita mau melihat yang termasuk sudut dalam sepihak. Nah, kata sepihak ini bisa kita maknai di posisi yang sama ya, sepihak. Nah, berarti yang sepihak di sini ataupun lebih lengkapnya sudut dalam sepihak yaitu sudut A2 dengan sudut B1. Bagaimana dengan besar sudutnya? Pasangan sudut dalam sepihak, ingat kalau dia sepihak, setiap pasangan sudut sepihak jumlahnya sama dengan 180 derajat. Itu harus dipahami. Berbeda dengan yang tadi ya, masing-masing sama besar. Tetapi kalau sepihak di sini kalau dijumlahkan dia 180 derajat. Jadi yang tadi sudut A2 ditambah sudut B1 ya, itu tadi pasangan sudut dalam sepihak sama itu dengan 180 derajat. Jadi seandainya sudut A2 nya 80 derajat, maka sudut
B1 nya itu pasti 100 derajat karena A2 ditambah B1 sama dengan 180 derajat. Pasangan berikutnya ya, yang termasuk dalam sepihak juga kita perhatikan sudut A3 dengan sudut B4, artinya di pihak ataupun di posisi yang sama saja ya sederhananya. Kita masuk yang kelima, yaitu sudut luar sepihak, berarti yang berada di luar. Nah, yang di luar di sini berarti A1, A4, B2, B3. Nah, bagaimana pasangannya? Kita lihat. Ya, yang pasangan luar sepihak yaitu A1 luar sepihak dengan B2. Jadi kalau dijumlahkan 180 derajat. Pasangan yang kedua sudut A4 dengan sudut B3. Baik, itu untuk jenis-jenis ya sudut jika dua garis dipotong oleh sebuah garis ya. Lebih lengkapnya dua garis lurus dipotong oleh sebuah garis ya. Ada tadi sudut sehadap, berseberangan, dan sepihak. Baik, jadi kalau misalnya pun diputar-putar jangan bingung ya. Tadi awalnya seperti ini, kalaupun harus diputar-putar nanti di soal jangan juga bingung. Yang pasti ada dua garis K dan L sejajar dipotong oleh garis M. Ataupun diputar lagi ya, divariasikan juga, kita jangan sampai bingung. Baik, kita coba satu contoh supaya lebih jelas. Pada gambar di samping garis A kita lihat sejajar dengan garis B dan besar sudut B1 berarti di sini sama dengan 125 derajat. Hitunglah besar sudut Q4, berarti yang ditanya adalah di sini posisi P1 dan Q4 adalah sudut luar sepihak. Jadi kalau dijumlahkan dia ya 180 derajat. Maka kita gantikan sudut P1 diketahui 125 derajat ya, maka kita peroleh sudut Q4 180 dikurang 125 sama dengan 55 derajat. Demikian ya, semoga bisa dikuasai dan dipahami dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas boleh diberikan respon atau pertanyaan. Demikian, terima kasih.